Didatangi petugas sensus suka deg-degan. Dipikir mau ditagih pajak atau malah takut penipuan. Apalagi di sosial media banyak bermunculan postingan terkait ketakutan masyarakat yang didatangi oleh petugas sensus tersebut. Hari ini kita akan bongkar bersama terkait sensus ekonomi, yang mana hari ini kita akan bahas dengan tamu spesial Kepala BPS Kota Mataram dan Kepala Dinas Diskominfo Kota Mataram. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore bapak-bapak sekalian, hadir kembali kita di podcast Balai Mentaram. Mungkin belum kenal atau perkenalkan diri, tapi saya rasa sudah saling kenal Pak ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Reza dan juga Bapak Ramadhani. Bapak Reza selaku Kepala BPS Kota Mataram. Saya ulangi sekali lagi, mungkin yang di rumah belum mendengar dengan jelas tadi, atau saya boleh meminta nggak Bapak memperkenalkan diri kepada audiens yang ada di rumah, siapa nama lengkapnya, posisinya apa, nah supaya kita semua yang ada di Kota Mataram khususnya tahu nih bintang tamu di Balai Mentaram Podcast hari ini siapa. Silakan Pak. Saya dulu Bapak Kadis. Boleh Bapak dulu. Saya tuan rumah. Izin Bapak Kadis ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman di Kota Mataram, nama saya Muhammad Reza Nugraha Kusumowinoto. Saat ini diamanahkan menjadi Kepala BPS Kota Mataram. Jadi memang terima kasih undangannya. Kita akan kupas tuntas mengenai sensus ekonomi yang sedang berjalan kali ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Reza. Dan harus juga kita meminta nih kepada Bapak Kadis ya, Bapak Kadis Kominfo Kota Mataram untuk perkenalkan diri juga Pak. Mungkin masih ada yang belum kenal nih. Ini Kadis Kominfo sekarang siapa sih? Nah, mungkin kenalan juga Pak. Oke, terima kasih Mas Morris. Selamat siang. Semangat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kadis Kominfo Kota Mataram, Muhammad Ramadhani. Ya, saya sebenarnya bukan tamu ini, Mas Morris ya. Jadi saya tuan rumah lah. Cuma karena memang konteksnya terkait dengan ngomong soal data. Kominfo itu salah satu tugas fungsinya adalah sebagai wali data. Jadi sepertinya adalah kompetensinya saya hadir di sini sebagai narasumber. Cocok. Makasih Mas Morris. Siap, terima kasih Pak Kadis yang sudah menyempatkan diri juga membersamai kita di kegiatan pada siang hari ini. Mungkin biar lebih santai, jadi Bapak Kepala dan Pak Kadis juga santai juga nggak Pak? Nggak apa-apa ya. Kita di sini mau bahas tentang sensus ekonomi nih. Sekarang lagi rame Pak. Betul. Dan sempat viral juga di media sosial bahwasannya banyak warga yang didatangi sama petugas sensus ini sudah underestimate duluan nih. Ini mau ngapain gitu loh. Ini mau tujuannya apa gitu. Mungkin yang pertama yang ingin kita kupas dulu dari sisi sensus ini sendiri Pak Reza. Apa sih sebenarnya sensus ekonomi ini? Secara umum nih apa sih? Iya. Baik. Terima kasih Mas Morris. Memang kalau bicara viral, yang seru-seru aja yang viral ya. Iya betul. Dan banyak yang serunya memang banyak konten-konten yang lihat wah ini petugas sensus ditolak dan lain sebagainya. Betul. Tapi ya memang itu tantangan bagi kami. Jadi tapi ya tadi sesuai pertanyaannya, apa itu sensus ekonomi? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman di rumah juga boleh tahu, BPS itu diamanahkan undang-undang untuk melaksanakan sensus. Sensus itu ada 3, sensus ekonomi ya di setiap yang berakhiran 6, ada sensus penduduk di akhiran 0, dan sensus pertanian di akhiran 3. Dan itu diselenggarakan 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Jadi sensus ekonomi ini ya sensus yang bukan kegiatan baru ya. Bukan kegiatan baru, memang kegiatan rutin kita. Dan ini merupakan amanah undang-undang statistik. Jadi apa itu sensus ekonomi? Di setiap tahun berakhiran 6, yaitu 2026 sekarang ini, kita menyelenggarakan namanya sensus ekonomi,
yaitu mendata seluruh usaha ya untuk melihat dan juga keluarga untuk melihat ekonomi di suatu wilayah. Jadi kalau di Kota Mataram, saya sebagai BPS Kota Mataram akan mendatangi semua usaha, juga akan mendata seluruh keluarga untuk melihat potensi ekonominya, dan nantinya akan dikumpulkan menjadi data yang kita sajikan. Untuk siapa? Untuk pemerintah daerah, untuk masyarakat, dan semua pihak yang membutuhkan. Intinya satu, kita ingin menggambarkan ya selama 10 tahun terakhir seperti apa perekonomian yang ada di Kota Mataram ini. Kurang lebih seperti itu, Mas Morris. Baik, kalau berbicara sensus ekonomi, saya masih dengan Pak Reza. Ini spesifiknya ini siapa sih yang disensus? Apakah setiap rumah ataukah serumah atau yang ada usahanya sesuai dengan konteksnya nih? Yeah. Jadi di sensus ekonomi sekarang ini kita mendata door to door. Door to door, seluruh wilayah. Ya, seluruh wilayah, baik itu usaha maupun keluarga. Jadi kita juga ingin melihat apakah ada usaha-usaha dalam suatu keluarga itu. Kan ya dalam suatu keluarga itu ada kepala keluarga, ada juga anggota keluarganya, istri, anak. Nah itu terkadang kalau kita lihat tidak kasat mata, mereka tidak ada usahanya seolah-olah. Tapi sekarang kan banyak kegiatan juga online, jual online sebagai content creator seperti Pak Morris ini mungkin ya. Dan juga usaha yang fisik seperti dibawa di mall gitu ya, atau misalkan kita ke Swita ada pertokoan, semua didata. Jadi coveragenya itu adalah seluruh wilayah, baik itu usaha maupun juga keluarga akan didatangi petugas sensus. Artinya satu petugas misalkan ditugaskan dalam satu wilayah, dia sisir itu semua langsung sisir, Pak, ya? hampir rapi. Saya mau ke Pak Kadis Kominfo nih. Kalau bicara sensus ini, apa ada pengaruh Pak? Sensus ekonomi ini Pak, khususnya pada Kota Mataram Pak, ada nggak pengaruh spesifiknya? Kalau ngomong pengaruh kan ada jangka pendek atau jangka panjang ya, yang langsung dirasakan atau tidak, dan atau yang akan datang. Kembali ke pengertian sensus tadi ya sebelumnya, jadi sensus itu kan mencacah orang per orang kan Pak Kepala ya, jadi setidaknya itu menjadi memotret kondisi masyarakat Kota Mataram. Jadi namanya memotret itu kan tidak bisa langsung dilihat, bisa saja dilihat hasilnya langsung, tetapi kan untuk memberikan makna atau arti daripada hasil dari potret itu kan perlu waktu. Jadi yang dirasakan sekarang mungkin kita dimintai data, memang sedikit membutuhkan waktu kan, orang meluangkan waktu memberikan informasi, dan namanya memberikan informasi apalagi sifatnya data pribadi pasti ada ya, tidak heran juga ada yang viral ada yang nolak dan lain sebagainya. Mungkin itu, tetapi kalau dimaknai secara substansi apa makna atau pengaruh daripada sensus ini, tentu dengan data yang kita miliki itu, setengah kita melihat potret kita secara utuh dari depan, belakang, atas, bawah, setidaknya kita tahu potensi diri kita seperti apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat kita. Jadi pertama untuk pengambilan kebijakan, jadi saya pikir kepala daerah, pimpinan maupun bidang-bidang teknis atau dinas-dinas teknis membutuhkan potret yang utuh terkait dengan profil masyarakat kita, khususnya terkait dengan ekonomi. Terus yang kedua, masyarakat juga akan terpotret seberapa aktivitas ekonominya, apakah itu masih konvensional, jual beli transaksi UMKM, atau sudah bertransformasi menjadi digital dan lain sebagainya. Itu kan semakin tergambar dengan jelas. Dan yang terakhir adalah kita juga dimanapun, salah satu kendala daripada pembangunan kita, baik itu dalam hal perencanaan, kemudian monitoring, evaluasi, kemudian untuk melakukan mengukur keberhasilannya, itu selalu terkendala soal data. Nah, jadi
sering saya sampaikan di berbagai forum, kendala dalam pembangunan itu ada 3, data, dan data. Ada 3. Kita selalu data. Jadi saking pentingnya soal data ini, sehingga pemerintah secara khusus setiap 10 tahun melaksanakan sensus, dan saya pikir data selalu perlu update. Dengan adanya sensus ini kita selalu memiliki data dasar yang akurat untuk melihat potret masyarakat kita. Mungkin khususnya dalam bidang ekonomi, terkait dengan sensus ekonomi sekarang ini. Demikian Mas Faris. Baik, ini siapa Pak Kadis mewakili Kota Mataram, Pak ya. Mungkin kalau dari Pak Kadis sendiri terkait bentuk dukungan pemerintah kota ini pada sensus ekonomi ini konkretnya gimana, Pak? Ada ada gambar. Sebenarnya ini kan kebutuhan kita bersama ya. Jadi dari semangat kebutuhan kita bersama itu memang sudah ada instruksi dari pemerintah pusat, edaran dan lain sebagainya untuk kepala daerah memberikan instruksi kepada himbauan kepada masyarakat, kepada ASN dan lain sebagainya untuk mendukung program sensus ekonomi ini. Paling tidak ketika petugas sensus datang, disambut, diberikan informasi yang jelas, dan itu saya pikir Pak Wali sudah memberikan arahan, instruksi, testimoni untuk mengajak, menghimbau kepada seluruh masyarakat, semua komponen masyarakat, baik itu ASN, pedagang, pengusaha, segala macam unsur masyarakat ini memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, sebenar-benarnya, karena itu balik lagi akan bermanfaat buat kita semua, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, jadi ngomong-ngomong sensus, saya kebetulan juga salah satu yang kemarin juga didatangi. Sudah sensus. Alhamdulillah. Kopi nggak petugasnya, Pak? Alhamdulillah kita layani dan kooperatif ya. Terima kasih, Pak. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang datang ke rumah juga dengan duduk bertanya. Nah, sempat saya candain juga itu si mbaknya. Mbak, kita belum kenalan nih. Saya bilang harusnya mbaknya kenalan dulu nih. Supaya nanti juga kalau orang ditanya nih nggak takut saya gitu. Tapi bercanda. Nah, ini sejalan dengan apa yang saya mau tanyakan dengan apa yang banyak di media sosial terkait yang namanya pertanyaan ini, Pak. Banyak netizen ya, kita sebut netizen ini berkomentar, kenapa pertanyaan sensus ekonomi ini banyak dan detail. Jadi ada beberapa masyarakat yang merasa itu pertanyaan yang wajar, tapi ada juga nih masyarakat yang merasa ini kayaknya sudah terlalu jauh ranahnya nih. Kenapa harus nanya berapa punya kendaraan, punya mobil nggak, punya ini ya gitu kan? Mungkin di sini Pak Reza sendiri bisa memaparkan dasarnya ini loh. Mungkin bisa dikasih penjelasan, Pak. Baik. Terima kasih Mas Morris. Ya memang ini jadi resistensinya muncul ketika ditanya macam-macam gitu ya. Ini memang tantangan nggak hanya di sensus ekonomi. Semua kegiatan kami juga sama. Ada survei yang lain juga kayak Susenas gitu, ditanyain berapa makan ininya dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Nah memang ini tantangan di kami. Tapi begini Mas Morris ya. Jadi teman-teman semua di Kota Mataram yang menyaksikan pertanyaan banyak itu, ya memang itulah yang yang kewajiban yang harus kita lakukan, karena setiap pertanyaan itu punya makna, punya arti, punya data. Jadi semakin ingin kita memberikan kebijakan data yang lengkap itu menghasilkan kebijakan juga nantinya yang akurat gitu ya. Kita supply feeding datanya itu ke pemerintah daerah dengan data-data yang lengkap itu, pastinya kebijakan itu lebih berkualitas, lebih tepat sasaran. Tapi kalau informasi cuma sedikit, yakinlah pemerintah kota di setiap bidang itu akan bingung ini yang mana atau seperti apa. Jadi memang ini sudah kita reduce pastinya. Pasti kan ada beban responden, beban petugas juga. Jadi kita fit in dengan apa yang ada ini sehingga bisa memberikan gambaran yang tepat gitu ya. Gambaran yang tepat pastinya sebagai akan digunakan oleh pengguna data, salah satunya adalah pemerintah kota, untuk menurunkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat, berdaya guna bagi kita semua. Itu jadi ya kalau banyak
itu baru sebagian sebenarnya. Ada yang lebih banyak lagi kalau kita mau bicarakan gitu. Ini jangan yang di studio juga masih apa namanya belum Nggak banyak tahu yang nih. tahu nih kan. Jadi Udah pada sensus belum? Bisa dengar langsung kan. Oh, sudah. Kalau dari pemerintah kota sendiri, Pak Kadis, apakah ada peran juga nih dari pemerintah kota terkait pelaksanaan sensus ekonomi ini, kemudian memberikan yang namanya informasi kepada masyarakat bahwasanya, ayo masyarakat juga harus kooperatif. Ini tujuannya baik atau seperti apa? Mungkin ada peran juga langsung dari pemerintah kota, Pak. Baik, ini sudah sejak awal Pak Reza sudah menyampaikan, menyonding kepada kita sebelum sensus ekonomi Koordinasi. dilakukan, ya, menginformasikan. Kita coba berkolaborasi untuk memberikan pesan dan edukasi kepada masyarakat. Segala sumber daya dan aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Mataram, kami buka ruang seluas-luasnya kepada BPS. Kami juga berdiskusi kontennya seperti apa, pesan yang ingin disampaikan di medsos, di website, di jalur-jalur, di kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Mataram. Kami berikan seluas-luasnya. Pemerintah mulai dari bawah kelurahan mengeluarkan spanduk, kemudian diperkuat dari atas lewat ajakan-ajakan Pak Wali Kota, himbauan Pak Wali Kota, dan Pak Wali Kota pun pada saatnya nanti akan memberikan contoh bahwa beliau juga akan didatangi, Sensus juga pasti disensus, memberikan informasi yang sebenar-benarnya, seakurat mungkin, sebagai bentuk bahwa untuk memberikan contoh keteladanan kepada masyarakat bahwa ini penting dan memang berguna bagi kita semua. Saya pikir itu pesannya dari bawah, dari atas, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, semua kita ajak untuk mensukseskan sensus ekonomi. Semua elemen berperan. Nah, ini ada pertanyaan juga nih buat Pak Reza nih. Mungkin warga kota Mataram atau teman-teman di studio juga banyak yang belum tahu bagaimana cara masyarakat memverifikasi keaslian dari petugas sensus ini, Pak. Iya. Jadi ini mohon maaf nih Pak, namanya orang bikin ID card kan sekarang gampang, iya kan? Iya. Cetak ini juga gampang ya. Tapi bagaimana caranya supaya masyarakat itu hakul yakin, oke, ini petugas sensus asli nih. Mungkin sebelum ke sana saya ucapkan terima kasih dulu nih. Oh, siap. Dukungan Pak Wali Kota itu sangat luar biasa. Masya Allah. Luar biasa Pak Wali Kota. Pak Kadis ini kita hari-hari kemarin berkolaborasi. Alhamdulillah. Pak Wali Kota luar biasa dukungannya. Kemudian Pak Wakil Wali Kota juga hadir pada saat pencanangan dan lain sebagainya. Artinya kami tidak kurang lah mengucapkan berterima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada pemerintah kota. Entah itu surat, tadi ya media luar dan lain sebagainya, media sosial, itu kita disupport. Alhamdulillah. Jadi ya dengan itulah kami juga berjalan agak lumayan lancar lah di lapangan. Alhamdulillah. Nah, kemudian balik ke tadi pertanyaan. Ini pertanyaan tadi ya. Biar banyak yang tahu nih juga nih. Jangan-jangan banyak yang nggak tahu. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Apa kekhawatiran itu kan mulai dari siapa? Iya, betul. Terus ya trust issue lah sekarang banyak hal-hal yang negatif. Betul jadi, sekali. Pak Morris ya dan teman-teman semua, ini petugas sensus itu ciri-ciri utamanya dulu nih. Ciri-ciri utamanya itu pasti menggunakan rompi yang saya gunakan ini, Pak. Baik. Di belakangnya ada tulisan. Nah, bisa dilihat nih. Bisa dilihat warga kota bisa lihat ya keaslian dari rompi yang digunakan sensus ekonomi. Nah, itu yang pertama. Ciri khasnya paling gampang lihat dia menggunakan rompi. Yang kedua mukanya enggak ya. Mukanya ruwet enggak. Kalau Bapak yang datang segen Pak. Happy kok kita ya di lapangan. Yang kedua pasti punya ID card. Nah, ID card ini pun dilengkapi dengan barcode. Nah, ini barcode ya. Jadi teman-teman kalau ragu, scan aja barcode. Sekarang kan sudah familiar lah. Biasa juga bayar pakai QRIS ya. Ini kita scan, kita pencet, nanti akan muncul kita akan masuk ke dalam website yang resmi dari BPS ya. Nanti ada bps.go.id yang memunculkan wajah, nama dan lain sebagainya. Kalau nggak mirip salah, langsung tolak aja. Oke. Kalau misalkan itu tolak aja, laporkan ke kita juga nggak apa-apa. Petugas ini berarti legal dia gitu ya. Kami juga alhamdulillah sampai saat ini belum ada ya laporan seperti itu. Tapi jika memang ada, ya silakan laporkan ke kami. Jadi petugas sensus ekonomi itu resmi ya. Dan juga mereka diamanahkan untuk tidak menyebarkan datanya. Jadi yakinlah
yakinlah bahwa data Anda aman gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ciri-cirinya gampang, dia pakai ini dan juga name tag yang difasilitasi barcode. Oke, jadi warga kota jangan ada yang takut atau ragu, juga teman-teman yang ada di studio ini. Jadi nanti kalau ada yang datang petugas sensus dengan rompi dan ID card-nya, tolong dilayani dan tolong dijawab bila ditanya ya. Diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Setidaknya syukur-syukur sediain air lah. Nah, ini ada apa namanya? Mungkin saya mau bacakan ini sedikit, Pak, dari apa namanya, dari netizen ya. Oh, netizen. Jadi ada yang bertanya begini. Sering sekali ada ungkapan sering disebut di masyarakat, konfirmasi dari BPS, apakah ini hanya mitos atau ada tanggapan? Jadi ada yang biasa menjawab, jangan jujur pas didata, nanti pajak naik. Nah, kemudian lagi berkata, kalau usaha saya kecil atau rumahan tidak perlu didata. Mungkin contoh-contoh seperti ini ada pengaruh-pengaruh di luar nih, Pak, yang mengatakan, wah jangan mau nih, kalau ditanya jawabnya seadanya aja, soalnya ini calon-calon akan dipajakin. Ini ada yang komen seperti itu. Nah, ini bagaimana cara menyikapi ini, Pak? Ya. Kita kembali ke trust issue tadi ya. Betul. Menyikapi kekhawatiran masyarakat, karena tadi di awal Bapak sempat ngomong bahwasanya sekarang yang didata itu bukan hanya usaha yang berbentuk fisik, tapi yang tidak ada fisiknya pun. Artinya dia bekerja secara secara reguler di dalam ruangan saja itu sudah jadi usaha. Nah, ini bagaimana menyikapi ketakutan dan itu tadi ungkapan nggak usah jawab jujur kalau ditanya begini. Ini ada biasa. Pajak. Iya. Ini bagaimana ini, Pak? Iya. Memang ini kontraproduktif ya, informasi yang beredar ini. Pak. Waduh, ini jujur aja ya mungkin kalau di Mataram ini nggak terlalu kenceng, Pak. Ini saya sampaikan informasi. Jadi memang, tapi ada. Penolakan tetap selalu ada. Mungkin di wilayah yang viral itu ya. Tapi memang yang viral ini walaupun cuma sedikit jumlahnya, tapi namanya viral, Pak Kades ya. Namanya viral itu jadi kayak seolah-olah menggiring opini publik gitu. Padahal sekali. Mungkin nggak semuanya gitu. Alhamdulillah banyak juga kok kita petugas itu dengan baik di Kota Mataram ini. Jadi memang teman-teman di Kota Mataram ini bagus kok ininya ya, responnya terhadap kita. Tapi memang tidak dipungkiri ada ya. Nah, di sini saya jawab bahwa kepentingan sensus ekonomi itu bukan untuk kepentingan pajak gitu ya. Kami hanya untuk kebutuhan statistik. Statistik itu data. Nah, kalau pajak itu kan personal ya, pribadi. Iya. Salahlah kami BPS ini untuk memberikan data pribadi itu keluar. Betul. Jadi saya juga sampaikan di sini bahwa data yang kita hasilkan itu dipublikasikannya itu dalam bentuk data aggregate. Aggregate itu dalam bentuk Kota Mataram nilainya berapa, begitu. Betul. Bukan Pak Morris penghasilannya berapa? Enggak kita publikasi begitu. Iya. Jadi hanya sekedar bentuk angka agregat atau kesekumpulan angka disajikan dalam bentuk berapa di Kota Mataram dan lain berapa jumlah dan sebagainya. Tidak mengeluarkan data pribadi. Nah, ini perlu dikasih tahu. Jadi terkait pajak tidak. Karena kami tidak akan mengeluarkan data itu ke Dirjen Pajak gitu ya. Kebutuhannya itu statistik, Pak. Ini bisa mungkin warga kota sudah dengar langsung ya. Jadi jangan ada yang khawatir atau merasa ini punya maksud mitos dan lain sebagainya. Jadi ini clear, aman. Jadi tugas di sini adalah untuk mendata para warga ya, khususnya yang memiliki usaha juga, Pak ya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa data-data yang ada justru nanti bisa memberikan kebermanfaatan juga untuk warga Kota Mataram khususnya yang memiliki usaha. Mungkin nanti melalui ini pemerintah bisa lebih tahu nih siapa warganya yang mungkin butuh untuk dibantu dikembangkan dalam usahanya. Mungkin seperti itu, Pak ya. Jadi satu lagi gambarannya seperti ini. Di 2016 terakhir sensus ekonomi kan kita lihat picture-nya, Kota Mataram tuh seperti ini. Yang paling besar itu kategori apa gitu struktur usahanya gitu. Kalau kebijakannya masih pakai angka itu kan salah ya. Betul. Jadi resource kita gunakan itu untuk membantu. Jangan-jangan sekarang aircraftnya udah tinggi nih. Kita nggak tahu nih sektor apa yang paling tinggi sekarang. Dulu mungkin perdagangan, konstruksi dan sekarang seperti apa sih strukturnya? Sehingga semua sumber daya terbatas di pemerintah kota itu tersalurkannya tepat sasaran. Jangan kita buang nanti
pertaniannya jangan-jangan pertanian sudah kecil sekarang nih Pak di kondisi sekarang ini. Nah, ini yang mungkin semua orang perlu tahu bahwa yang kita sajikan tuh bukan data pribadinya, tidak ada kaitan pajak, tapi lebih banyak untuk kebijakan pemerintah daerah nantinya pastinya dan pusat gitu. Pusat, betul. Jadi ini penting sekali untuk diketahui oleh warga kota, khususnya di Kota Mataram, bahwasanya kegiatan sensus ini sangat memberikan banyak kebaikan sebenarnya, manfaat baik untuk Kota Mataram sendiri dan juga di pusat, Pak ya. Saya mau bicara soal kebijakan. Kalau kebijakan ini kita beralih ke Pak Kadis nih, Pak. Misalkan sebagai wali kota di daerah ini, apa sih peran Diskominfo dalam memastikan data statistik dapat dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah, Pak? Kira-kira apa ini, Pak? Oke, terima kasih. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi kan, salah satu tugas fungsi dari Kominfo kan sebagai wali data. Ya, wali data itu ya sama kayak wali kota. Kalau wali kota ngurus kota. Tapi ini data di kota ya. Ini wali data itu coba kita hasil dari sensus ini, tentu nanti agregat yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, coba kita cluster, nanti kan muncul jumlah. Kalau dalam konteks sensus ekonomi, jumlah usaha masyarakat itu seperti apa, berapa, kemudian sebaran sektornya seperti apa, bidang apakah ada transformasi dari yang non digital sekarang ke arah digital, seperti apa, itu terpotret secara utuh, dan itu tentu akan bermanfaat bagi kebijakan seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari perencanaan pembangunan maupun pada saat intervensinya, penganggarannya. Kenapa ini perlu pada saat data-data ini perlu pada saat perencanaan? Ya, kita dengan data yang akurat, kita juga pasti akan merencanakan dengan baik juga, lebih berkualitas. Kualitas perencanaan kita akan lebih tepat sasaran, tepat guna. Nah, begitu perencanaannya tepat, pasti diikuti oleh penganggaran yang tepat pula. Saya pikir sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing OPD, nanti kita sebar perencanaan dan penganggaran itu sesuai dengan data yang dimiliki melalui sensus ekonomi. Sensus ini menarik sekali nih, Pak. Kata-kata saya garis bawahi, Pak, underline tadi, penganggaran ya. Jadi Diskominfo di sini berperan mengumpulkan data yang disadur oleh BPS. Mungkin ini juga banyak pertanyaan nih, Pak, ya, khususnya para warga nih. Kira-kira peran dari pemerintah, khusus pemerintah kota, terkait untuk perkembangan dari sektor-sektor usaha warga Kota Mataram, khususnya yang berwirausaha ini, Pak. Kira-kira apa sih peran dari pemerintah nanti untuk setidaknya kemajuan dari tumbuh kembangnya, kita sebut aja UMKM dari para warga ini? Bentuk konkretnya apa nih, Pak, kira-kira, Pak? Baik, dari profil usaha yang dimiliki tadi, ada jumlah, ada sebaran sektor usahanya. Jadi pemerintah itu kan punya perencanaan intervensi yang tepat gitu. Kalau selalu ditanya, apa sih kendala usaha selama ini, kan modal, duit gitu selalu disampaikan begitu. Apa betul ketika pengusaha itu selalu diberikan modal. Itu otomatis langsung meningkat, berkembang, naik level dan lain sebagainya? Ternyata enggak. Banyak juga yang pengusaha yang punya modal besar ternyata juga tidak berkembang, gagal, bangkrut dan lain sebagainya. Siapa tahu dia butuh penguatan kapasitas, skill. Siapa tahu dia butuh pendekatan untuk pemasarannya. Jadi dengan adanya data yang lengkap, utuh terkait dengan melalui sensus ekonomi ini, saya pikir UMKM kita akan diintervensi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sejauh ini siapa tahu dia cuma butuh peralatan saja, bukan butuh bantuan tunai gitu. Jadi supaya
dengan kapasitas fiskal yang terbatas saat ini, pemerintah kan menganggarkan itu kan, atau merencanakan dan menganggarkan itu kan bukan tidak terbatas anggarannya, tetapi dengan yang terbatas, tetapi bagaimana yang sedikit dan terbatas ini bisa tepat sasaran. Jadi kalau selama ini kan kita sudah sedikit, disalurkannya tidak tepat sasaran, jadi seolah-olah membuang sudah bukan rahasia umum doang. Sudah membuang garam ke laut. Apa sih bekasnya dari anggaran yang kita intervensi? Ternyata saya yakin dengan akurat data yang akurat, kemudian profil yang benar, pemerintah juga menganggarkan dan merencanakan juga lebih tepat sasaran. Saya menggarisbawahi tadi kata dari Pak Kadis, tepat sasaran. Jadi tepat sasaran di sini dengan adanya data yang diperoleh dari BPS ini, pemerintah jadi juga bisa melihat nih mana para UMKM yang memang butuh dalam bentuk modal atau misalkan menambah skill atau yang lebih sederhana saja, bagaimana sih cara pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan usaha. Karena kalau kita bicara pemasaran Pak ya, mungkin pemasaran sekarang sama pemasaran 10 atau 20 tahun yang lalu itu pasti beda. Kita bisa bicara tentang 10-20 tahun lalu orang mau buat usaha, yang dia pikirkan pertama modal, kemudian tempat usaha, kemudian barang dan lain sebagainya. Sedangkan kita bicara sekarang dengan bermodalkan HP orang sudah bisa berwirausaha tanpa harus punya gudang, tanpa harus punya kantor, tapi tetap bisa jalan. Mungkin banyak warga atau para pelaku UMKM ini yang belum bisa memaksimalkan itu, peran digitalisasi, khususnya digital marketing ini. Jadi saya sangat apresiasi sekali mendengar tadi langsung dari Pak Kadis bahwasanya peran pemerintah ini luar biasa. Jadi tidak akan ada yang dibiarkan begitu saja, akan dibantu sesuai dengan kapasitas masing-masing dan kebutuhan dari para UMKM ini. Nih, saya sedikit nambahin. Sedikit tuh banyak loh. Ya nggak apa-apa Pak. Ini Pak Kadis ini paket lengkap sebenarnya. Serius paket lengkap. Beliau pernah jadi Kadis perindustrian. Wah, luar biasa. Jadi ngerti dong. Menurutnya tahu lah gitu ya. Intervensinya tahu. Terus kemarin sempat menjabat PLT Bapeda. Nah, PLT Bapeda perencanaannya pernah juga sekdis di Bapeda juga, dan sekarang jadi Kominfo mengelola datanya. Wah, luar biasa. Jadi apa yang beliau sampaikan itu memang sudah dialami. Jadi bukannya ini ya hanya sekedar bicara, tapi sudah mempraktekannya. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, data-data yang dihasilkan oleh sensus ekonomi kan data makro. Data makro ini kita dapat big picture-nya. Sebagai perencana dia tahu seperti apa arahnya mau kemana. Dan nanti dikombinkan juga dengan data sektoral di masing-masing dinas. Tadi ya di UMKM punya data ininya, sehingga Bapeda dan mungkin pemerintah kota dan lain sebagainya mengambil kebijakannya itu tepat sasaran. Mungkin selama ini bukannya nggak tepat, tapi menggunakan data yang masih belum. Sekarang saatnya kita refresh data ini. Kita refresh lagi 10 tahun sekali. Jadi mungkin tadi ada sedikit yang harus disesuaikan, kita sesuaikan sekarang. Jangan sampai makin bias sampai ini. Jadi memang butuh data yang akurat, data yang berkualitas yang kita butuhkan. Cara untuk mendapatkan data akurat tadi, yaitu tadi menjawab dengan kooperatif. Jadi ini simbiosis mutualisme. Betul. Ya kan seperti itu Pak. Jadi di sini petugas sensus turun meminta data, warga diharapkan juga kooperatif untuk memberikan datanya. Jawaban yang sebenar. Jangan dibuat-buat dan jangan dikarang-karang ya, demi kebaikan kita semua ya. Seperti itu. Saya mungkin masih ke Pak Kadis sedikit nih Pak. Terkait bagaimana hasil sensus ekonomi ini dapat membantu pemerintah dalam merancang program untuk UMKM, investasi maupun penciptaan lapangan kerja Pak. Kira-kira bagaimana? Jadi kalau UMKM ya, terkait dengan UMKM seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memang itu untuk memotret intervensi apa yang tepat sasaran. Terutama, mohon maaf, UMKM ini kan selalu jualan yang jualan yang seksi bagi para politisi. Saya agak selalu ngomong soal UMKM, masyarakat kecil, usaha mikro dan lain sebagainya. Jadi ini erat kaitannya sama dengan pengentasan kemiskinan. Jadi seolah-olah pengentasan kemiskinan ini tidak ada dampaknya yang luar biasa. Nah, ini kaitannya sama data tadi itu.
harus kita akui bahwa lapangan kerja yang ada di Indonesia ini, apalagi di perkotaan, sangat sangat terselamatkan dengan adanya usaha mikro terutama. Bayangkan kalau masyarakat tidak menggeluti usaha mikro ini, pasti beban pemerintah untuk mencarikan lapangan kerja kan berat. Mereka dengan untuk bertahan hidup dengan kesadaran sendiri, membuka usaha sendiri, usaha mikro ya, mulai dari jualan gorengan, cilok dan apapun itu, mereka tidak merepotkan pemerintah untuk mencari nafkahnya. Yang penting kita berikan peluang. Nah, pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja. Nah, dengan data yang dimiliki oleh pemerintah ini, pemerintah akan memiliki basis data bukti evidence based policy, kebijakan yang berbasis data yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa. Tadi sudah saya sampaikan yang memang masyarakat miskin butuh karena sakit ya diobati. Yang miskin karena kapasitas kemampuan skillnya kurang ya diberikan pendidikan. Kalau yang kantongnya kosong ya dibantu modal. Jadi menurut saya ini terkait dengan pengentasan kemiskinan. Jadi sensus ekonomi ini juga adalah ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Jadi itu yang pertama. Terus kaitannya dengan investasi, dengan adanya sensus ekonomi ini pasti akan memberikan gambaran investasi apa sih yang paling prospektif di Kota Mataram ini. Apakah sektor jasa, apakah sektor industri, apakah sektor pertanian, dan lain sebagainya. Apakah distribusi atau justru perbankan dan lain sebagainya. Nah, itu akan terbaca dengan adanya data sensus ekonomi ini. Kemudian di lapangan kerja, saya pikir dengan data sensus ekonomi ini akan menggambarkan lapangan kerja yang mana sih yang paling luas di Kota Mataram ini. Apakah UMKM, ataukah sektor industri, atau jasa, atau seperti apa. Yang kedua, lapangan kerja mana sih yang paling mahal, paling gajinya paling besar, income-nya paling besar. Itu kan memberikan informasi kepada masyarakat. Nanti saya milih pendidikan ini supaya bisa tersalur ke lapangan. Jadi menurut saya informasi-informasi yang dihasilkan oleh sensus ekonomi ini pasti akan memberikan nilai positif buat kita. Saya tadi sedikit mau komentar soal kekhawatiran masyarakat soal nanti takutnya dialihkan menjadi informasi pajak dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu tidak apa-apa. Maksud saya ya ciri orang kaya itu dia taat pajak. Nah, jadi kalau tidak mungkin bayar pajak kalau tidak punya penghasilan. Jadi menurut saya ketika penghasilan daya beli, penghasilan seseorang itu meningkat, di mana-mana negara maju itu hidup dari pajak. Nah, mungkin masyarakat atau pemerintah itu memberikan pajak yang tinggi kepada orang yang tidak punya penghasilan. Salah satu ciri masyarakat maju ya dipajakin, gitu. Ya tentu dengan proporsional kan, ada pertimbangan. Jadi saya pikir sah-sah saja masyarakat punya kekhawatiran seperti itu, tetapi tentu seperti yang dijelaskan oleh Pak Kepala tadi, sejauh ini konteks BPS mungkin tidak untuk ke arah sana, tetapi jika kemudian diolah untuk sebagai basis perhitungan pajak dan lain sebagainya, itu ya tentu BPS juga punya kriteria-kriteria tertentu untuk mengeluarkan data itu, apakah boleh atau tidak, apakah aman atau tidak, itu tentu ada aturannya. Saya pikir standar-standarnya yang harus diikuti oleh pengguna data itu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin sebelum kita ke ke ujung ini ya, ke ujung pertanyaan. Di sini mungkin kalau bicara bentuk kolaborasi dari Diskominfo sendiri dan dari BPS sendiri untuk pembangunan ke depan
kira-kira dari program-program yang sudah dibuat, apa hanya sebatas di sensus ini saja atau masih banyak lagi program-program yang yang dicanangkan, dipersiapkan supaya juga warga kota semakin adem dengarnya. Oh, ternyata kita banyak nih program, nggak sebatas di sini. Kira-kira bentuk kolaborasi nanti akan boleh mana-mana. Kalau ya terima kasih Mas Maris. Ini kalau saya dengan Kadiskominfo ya, ibaratnya ini Upin dan Ipin sebenarnya. Beliau karena begini, kami ini kan secara sesuai dengan Perpres ya. Perpres itu ada Perpres 38 terkait satu data itu, BPS itu berperan sebagai pembina data. Kadiskominfo itu sebagai wali data. Gitu. Ya kami membina data, ya teman-teman data sektoral inilah yang kita bina. Tidak hanya Kominfo, semua. Ya. Tapi di bawah ini juga koordinasi oleh Kominfo. Jadi kalau bicara ya itulah, hari-hari kalau bisa ketemu saya WA-an terus sama Bapak nih, ketemu lagi gitu. Tapi nggak bosan, kami banyak terobosan yang kita kolaborasikan. Jadi kalau sensus ekonomi ini ada bagian kecil sebenarnya. Karena ini cuma 2,5 bulan kita eksekusi di lapangan, mungkin dengan koordinasi sebelumnya sekitar 2 bulan. Tapi selama bertahun-tahun kita itu hidup bareng gitu ya. Setiap hari setiap tahun kita melakukan pembinaan sektoral, kita membina OPD dalam pengelolaan datanya, kemudian juga kita membina sampai ke level kelurahan, bahkan sekarang merambah ke teknologi juga kita bantu gitu. Jadi teknologi, command center, banyak hal. Jadi kalau sensus ekonomi segini, ya kolaborasi kami segini mungkin ya, lebih dari itu gitu. Jadi dan itu rutin setiap tahun. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ya tadi lah Upin dan Ipin. Nan Jarjitnya depan kita, Pak. Mungkin Pak Kadis juga mau sampaikan sedikit mungkin. Baik, ngomong soal kolaborasi data ini, saya memang ya selalu saya bilang saya blessing in the guys saja. Wah. Ketemu sama Pak Riza ini. Jadi saya enggak cuap-cuap aja ya. Jadi hari ini, saat ini saya ini lagi menggagas ada namanya dashboard data Mataram Pintar. Luar biasa. Mataram Pintar itu akronim dari Pusat Informasi dan Layanan Data Terpadu yang digunakan untuk siapapun, khususnya sementara ini kami khususkan untuk kepada pengambilan keputusan, pengambil keputusan dalam hal ini pimpinan. Karena kita pemerintah kota ini sudah punya command center dan saya dibantu oleh BPS menyiapkan perangkat dan teknologi. Saya mencoba menggagas, saya merasa saking pentingnya soal data ini, dan kita bukan hanya saking pentingnya, kita itu butuh data itu kadang butuh cepat gitu. Betul. Nah, akhirnya dengan didorong oleh pimpinan, saya ditugaskan untuk membuat shortcut mencari data itu seperti apa secara cepat. Nah, sumber datanya kan BPS. Saya mencoba pengelola datanya juga kan OPD juga. Saya coba berkolaborasi dengan BPS, dengan berbagai OPD, menyajikan data itu secara lebih kadang-kadang kan kalau lihat tabel agak susah ya. Nah, tetapi dengan bantuan aplikasi dashboard Mataram Pintar ini, kepala daerah atau pimpinan itu bisa dengan mudah membaca data itu, sudah diklaster, sudah dianalisa, sehingga ketika beliau mengambil keputusan itu mudah gitu, gampang gitu. Nah, itu salah satu kolaborasi yang nyata dalam hari ini sedang dan akan kita kembangkan. Luar biasa. Jadi tidak ujuk-ujuk soal sensus ekonomi kami berkolaborasi, tetapi banyak hal, dan tentu ke depan akan lebih banyak lagi. Dan juga tentu akan memberikan banyak manfaat untuk warga. Pasti banget. Baik Pak, ini mungkin lebih ke ini kita minta pesan mungkin ya, pesan dan closing statement dari BPS, dari Pak Reza sendiri, terkait apa pesan Bapak nih kepada seluruh pelaku usaha di Kota Mataram agar berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026, Pak. Terima kasih Mas Morris. Ini memang kan temanya utamanya sensus ekonomi. Ya, jadi bukan Mataram Pintar ya. Tapi boleh Pak, gak apa-apa, ini kan bebas ya. Tapi saya luar biasa tuh Pak, Pintar kita apresiasi. Nah, terkait dengan SE, sensus ekonomi 2026,
saya ingin di sini menghimbau lah atau mengajak teman-teman semua ya, kawan di Kota Mataram ini, ketika nanti ada petugas sensus tolong diterima dengan baik ya. Jadi kita sudah panjang lebar tadi membahas ya di sini bahwa apapun yang ditanyakan itu adalah maknanya ya. Ada maknanya. Itu bagian kecil dari puzzle. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah bagian kecil dari puzzle. Siapapun itu, usaha, keluarga, baik itu yang punya usaha maupun tidak, itu satu puzzle kecil yang membentuk utuh ekonomi Kota Mataram nantinya. Jadi kalau jawabannya tidak dijawab, ada kekosongan di situ. Jadi tidak secara lengkap. Kemudian juga kualitas datanya. Karena tadi kita sama-sama tahu bahwa ini sangat bermanfaat sekali, akan dimanfaatkan sekali atau datanya oleh pengambil kebijakan. Mohon nanti petugas itu diberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Karena data yang berkualitas menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkualitas pula. Jadi kami mohon di sini ya, sebenarnya kan sensus ekonomi bukan hanya milik BPS ya, milik semua kita juga. Nanti akan kembali kebijakan yang baik akan kembali ke masyarakatnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan permohonan untuk teman-teman semua petugas kami di lapangan tolong diterima dengan baik, dan saya menjamin sekali kerahasiaan data yang Bapak sampaikan ya, Bapak sampaikan. Mungkin juga nanti ke depannya akan ada beberapa himbauan lain ya terkait dengan metode pelaksanaannya. Tapi intinya kami mohon sekali agar diterima dengan baik. Kami akan menjamin kerahasiaannya, dan yang pasti kita sama-sama mensukseskan sensus ekonomi ini. Ingat petugas kami terakhir datang tanggal 31 Agustus. Jadi kalau bisa jika belum didatangi di tanggal-tanggal sekitar situ, mungkin segera kami dilaporkan juga biar kami dapat informasinya juga seperti itu. Itu pas hari ulang tahun Kota Mataram itu. Betul. Jadi semoga 17 Agustus, 31 Agustus ini penting-penting nih ya, di bulan Agustus ini kita semua merayakan kemerdekaan dan juga merayakan hari ulang tahun Mataram dengan cakupan yang cukup dan kualitas yang bagus. Data berkualitas menghasilkan kebijakan yang baik. Ya, itu perlu dicatat ya oleh warga kota. Mungkin kalau untuk closing statement dari Pak Kadis nih Pak, terkait bagaimana harapan pemerintah kota Pak terhadap pemanfaatan hasil sensus ekonomi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran Pak. Oke, ya, jadi ini karena closing ya, jadi saya pikir pertama dengan data yang akurat, yang jujur, ya ini juga soal integritas ya. Saya pikir ini salah satu prosesnya sudah mengumpulkan data, tapi data yang jujur itu pun merupakan hal-hal yang penting untuk kita tekankan. Jadi ketika data kita sudah peroleh dengan baik, sudah diolah dengan baik, tentu pertama manfaatnya adalah arah pembangunan akan menjadi berbasis arah pembangunan perencanaan berbasis bukti yang kuat gitu. Saya istilahkan tadi itu, dan Pak Wali sering istilahkan evidence based policy. Jadi bagaimanapun kebijakan itu harus berbasis data. Kalau istilah saya itu orang pintar harus ngomong pakai data. Kalau tidak pakai data itu namanya apa ya? Omon-omon Pak. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita akan memberikan gambaran terkait dengan profil ekonomi daripada masyarakat kita. Apakah masih pada level ekonomi yang konvensional, transaksi jual beli pakai uang tunai, ataukah sudah beralih kepada transaksi digital dan lain sebagainya. Itu penting untuk menggambarkan bagaimana tingkat literasi ekonomi bagi masyarakat kita. Yang ketiga, tata kelola data kita apakah semakin matang. Jadi ketika data kita sudah semakin lengkap, semakin akurat, tentu ini akan menggambarkan terutama bagi Kominfo bagaimana pemanfaatan data itu, Mataram satu data atau Mataram satu data, Indonesia satu data, itu kan satu hal yang krusial dalam membaca, menyelesaikan masalah apapun, itu semua berbasis data. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang terakhir adalah masyarakat dan pelaku usaha tentu dengan sumber data yang akurat memiliki keyakinan bahwa data yang
kita gunakan ini adalah benar-benar valid, benar-benar bisa dipercaya, sehingga dalam kepentingan apapun mereka bisa menggunakan. Jadi bukan hanya pemerintah, masyarakat pun ketika studi atau mengembangkan riset atau apapun bisa menggunakan data sensus ekonomi ini. Saya pikir dengan mekanisme yang sudah diatur bisa memanfaatkan itu. Jadi menurut saya kita kalau ada kalau ada Pak Wakil Wali Kota suka bikin pantun itu jalan-jalan ke Pantai Kute, Cakep. mampir Sekarbele, beli mutiara. Orang pintar pasti bicara pakai data, kemudian nyambung kayak ini. Kalau mau data cepat, pakailah pintar, Mataram Pintar. Nyambung, Pak, nyambung. Mungkin saya garis bawahi sedikit. Jadi di sini pemerintah kota juga bekerja dengan ekstra keras ya untuk masyarakat Kota Mataram khususnya, bahwasanya data yang Anda berikan kepada BPS yang mana itu diolah oleh pemerintah kota menghasilkan sebuah kebijakan yang juga bermanfaat untuk seluruh warga kota, khususnya di Kota Mataram. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis Kominfo, Bapak Ramadhani, Bapak Kepala BPS Kota Mataram, Bapak Reza, untuk waktunya sudah hadir membersamai dan banyak bercerita tentang sensus ekonomi ya untuk warga Kota Mataram dan seluruhnya yang menyaksikan kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya dan warga kota. Itu tadi kita sudah bahas banyak cerita tentang sensus ekonomi. Semoga bermanfaat untuk seluruh warga kota yang ada di manapun pada hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.